Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini berada di kebunnya Mas Chandra. Kebunnya berada di mana, Mas? Batu Hitam. Batu Hitam. Jadi beberapa hari yang lewat ataupun tempo hari, Mas Chandra ini pernah silaturahmi kebunnya Bang Saka ya guys ya. Jadi dia alhamdulillah termotivasi dan peribahasanya mengundang lah beberapa hari yang lewat karena ada kesibukan saya pribadi, tapi hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya guys ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa seperti biasa ya guys ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya channelnya Bang Saka ini cepat berkembang guys ya. Dan tak lupa pula aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Bang Saka. Oke guys, hari ini kita simak bareng-bareng ya guys ya. Jadi di sini kita niatnya hanya berbagi, sharing bareng ya guys ya, bukannya menggurui. Jadi di sini kita sortasi ini ya. Nanti kita next ke pohon berikutnya, kita peribahasanya rombak ya. Kalau ketemu yang ngejubel kita rombak beneran. Tapi untuk setting asnya setelah buah diturunkan ya guys ya. Jadi untuk setting as ataupun uji bahan, kita selesaikan dulu yang di tengah guys. Yang seperti ini sebenarnya rekom kita lanjutkan. Tapi ini ada tapinya ya. Ini untuk as dia sudah balik ke tengah. Ini dua ini tengah. Jadi ini enggak rekom kita lanjutkan karena suatu saat ini sudah besar, otomatis dia tumbuh lagi nih ke tengah, sayang lagi kita di posisi sekarang sayang, nanti sayang ngejubel lagi kembali ke setelan pabrik. Jadi sekali kita gerak kita tuntasin ya guys ya. Jadi untuk kedepannya kita aturlah bahan itu serapi sedemikian rupa. Settinglah as itu jangan terlalu banyak. Paling banyak 4 nih. Paling sedikit 3. Jadi keunggulannya kita simpan as atau setting as sedikit, kita simpan bahan itu bisa banyak sesuka kita. Tapi dalam arti sesuka kita punya batasan gitu ya. Jangan sampai si bahan ini saling menumpuk, biar di situ tidak terjadi kegagalan di saat fase mata ketan dan fase degan guys ya. Oke, kita lanjut sambil ngomong sambil geraknya kerja. Untuk ini kita turunkan ya Mas ya. Siap. Izin ya Mas ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Mana ini apa ya? Aduh. Kalau dibilang perih-perih, dibilang perih-perih karena ini rekom buat pembuahan di 2026 ya Mas ya. Ya. Ini kan 2025. Hancur. Tapi karena posisi titik tumbuhnya ataupun si bahan nempelnya tidak pas, ya kita turunkan. Ya. Makanya untuk lain waktu simpanlah bahan ke as yang akan kita pelihara ya guys ya. Kita turunkan. Ini kan as sudah terbuka nih, ya Mas ya. Ya. Untuk bahan ini selamat Mas, karena dia memang nempelnya di as yang mau kita pelihara. Jadi setelah ini sudah terbuka, as ini kita nomor 3 udah kita bersihin tengah, kita lari ke bahan lanjutan. Itu bahan BO nih, karena cuma 1 nih yang selamat, yang 2 kita turunkan ya. Jadi kita sortasi ke bahan lanjutan. Ini seperti ini Mas, kita turunkan Mas. Karena ngapa kita turunkan? Posisi stekan ini rendah Mas. Posisi stekan rendah karena nggak rekom. Kalau posisi stekan rendah kita simpan bahan itu udah terlalu jauh. Ya kalau posisi stekan seperti ini, kalau punya Bang Saka ini cuman pemaksimalan B1. Dia nggak bisa lanjut ke B2. B2 dia sudah ke tanah. Tuh. Makanya kalau melakukan okulasi itu sesuaikan ketinggiannya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Sedang lah. Oke, ini selamat. Aman. Aman, ini aman ya. Kita lari ke sini. Ya.
Jadi untuk as ini nanti mau kita turunkan ini. Tapi terserah mas, mau mana yang mau kita turunkan mas. Lebih baik pilih ini apa ini? Ini saya kasih ini sampean apa namanya, tes apa ya? Pemecahan ibaratnya saya tes kasih solusi lah. Sampean milih mana antara yang ini sama yang ini, mana yang wajib dilanjutkan? Kayaknya yang ini dipotong ini. Yang ini? Ya. Oke. Tapi kalau saya kasih toleransi sampean. Ini bisa kita lanjutkan, tapi kita potong as ini. Nih. Karena mau kita lanjutkan as yang ini, Nabrak. ini apa ya? Harapannya lebih tipis. Udah nabrak juga ke sana. Yang kedua, yang ini enggak udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Jadi lebih baik kita nurunin yang as yang ini ya mas ya. Jadi yang kita coak ujungnya yang as ini ya. Nanti yang kita pertahankan nanti yang ini. Nanti tetap kita ambil sampel lagi nanti di saat pemangkasan mas. Pohon ini nanti jangan dulu dipangkas ya. Nanti kita bikin konten lagi buat apa ya? Biar nggak teman-teman belajar di luar sana itu nggak ngambang lah. Jadi untuk saat ini kita cuma buat bayangan aja lah. Untuk simpan bahan, tata ruang seperti apa, seperti ini ya. Jadi untuk setelah asnya nanti di saat pemangkasan kita bikin konten lagi mas ya. Oke. Jadi untuk as ini sudah positif kita turunkan seperti ini. Jadi as ini terhitungnya 1, 2, 3. Berarti kita bikin as 3 aja ya mas ya. Oke. Di sini mas kalau Tugu Sari panen ini bulan berapa mas? Bulan 7, 7, 8. Berarti agak lambat ya mas ya. Lambat. Karena posisi sekarang saya lihat ini Tugu Sari masih fase degan ini. Iya. Makanya mas ya untuk Tugu Sari di sini belum saya sarankan untuk pruning dahan. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman ya. Karena gunanya pruning dahan itu yang pertama, intinya itu biar nutrisi terfokus ke bahan DO ataupun bahan lanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya peribahasanya? Memaksimalkan pertumbuhan bahan. Secara logikanya bahan ini untuk nutrisi dia terfokus ke sini. Ke sini. Dia nggak dimakan sama ranting-ranting yang memang nggak bakal kita lanjutkan ya mas ya. Jadi ini sekedar buat sampel. Jadi kalau fase degan jangan seperti ini ya. Tapi ini kita bikin cuma satu pohon. Oke. Karena dia masih memasuki fase degan. Karena fase degan ini masih membutuhkan kadar air yang luar biasa. Nitrogennya dia masih membutuhkan di situ. Jadi kalau dia posisi masih degan, kalau udah kita pruning di situ dia untuk kadar air dia naik. Maka itu terjadi pengeringan, rontok. Gitu. Ini buat teman-teman, jika mau melakukan pruning, lihatlah situasi dan kondisinya. Situasi buah bagaimana, kondisi apa ya, cuaca ataupun si kebun tersebut ya guys ya. Jadi jangan teman-teman salah arti, jangan sekedar ikut-ikut kontennya Bang Saka aja ya gitu. Jadi sebelum bergerak tanya-tanya dulu lah. Jadi komen-komen lah di kolom komentar ya. Ini manfaatnya apa, tujuannya bagaimana, seperti itu ya. Yuk kita lanjut lagi. Dan ini agak lumayan ya mas, kemiringan ya. 180 derajat nih. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita setting as ini 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Pun aku. Terus ya, kita simak bareng-bareng, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Untuk bahan yang tersisa 1, 2, 3, 4. Jika teman-teman bertanya, hasil tahun ini dengan tahun berikutnya lebih banyak mana? Saya berani jamin banyak untuk tahun berikutnya. Karena secara nutrisi dia terfokus ke ranting 4 raja ini. Karena bukannya banyak ranting itu banyak buah, itu bukan nih guys ya. Malah dia secara dompolan dia pecah di sana ya. Untuk nutrisi dia terlalu banyak baginya. Kita secara logikanya begini guys, kita makan 1 piring nih, tapi yang makan orang 5. Kenyang mana sama yang orang 2? Kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara logika ini ya, kita jadi petani itu benar-benar jadi petani milenial. Kalau kita bicara banyak ranting, banyak buah, itu bukan petani milenial ya. Itu petani peribahasanya petani zaman dulu lah. Orang-orang tua zaman dulu. Dia hanya memikirkan hasil tanpa memikirkan kesehatan batangnya ya Mas ya. Jadi untuk bahan yang siap berkompetisi di 2026 1, 2, 3, 4. Jadi terhitungnya bahan lanjutan 3 ya Mas ya. BO 1. Sebenarnya kalau yang 2 ini tata letaknya pas, itu lebih jos. Berarti BO nya 3. Terus ditambah lanjutan 3. Berarti 3 tambah 3 6. Ya. Tuh. Makanya untuk lain kali simpanlah bahan BO di as yang memang betul-betul akan kita pertahankan ya Mas ya. Jadi kalau risikonya simpan bahan kita ngawur atau kurang tepat ya seperti itu. Posisi BO udah siap tapi salah titik tumbuhnya nih. Artinya titik tumbuh itu tempat dia nempelnya salah. Seperti ini selamat ya. Tuh. Oke, kita geser ke pohon.